Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Sehat kan? Pastinya sehat dong. Nah, kembali lagi bersama saya Sini Sylvia. Di video kali ini saya itu akan membahas tentang lingkungan hidup. Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk teman-teman tekan tombol like dan subscribe ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat peta konsep yang sudah saya buat. Di sini saya telah membuat peta konsep tentang lingkungan hidup. Di sini saya membuatnya ada 3 macam, yaitu biotik, abiotik, dan kualitas hidup. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu ada biotik. Biotik adalah seluruh makhluk hidup yang berada di bumi, yaitu seperti tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Menurut fungsinya, faktor biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan juga pengurai. Di sini teman-teman bisa lihat yang pertama ada produsen. Produsen adalah organisme yang dapat menghasilkannya makanan sendiri atau yang biasa kita sebut sebagai eutrofik. Yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah organisme yang hanya memanfaatkan hasil yang disediakan oleh organisme lain. Kelompok konsumen ini disebut sebagai heterotrofik, dan yang ketiga itu ada pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi untuk menguraikan sisa-sisa dan makhluk hidup yang telah mati, yaitu seperti bakteri dan juga jamur. Nah, selanjutnya itu ada faktor-faktor biotik yang membentuk suatu ekosistem, yaitu ada individu, populasi, dan juga komunitas. Di sini yang pertama itu ada individu. Individu adalah sebutan lain dari makhluk hidup yang tunggal. Yang kedua ada populasi. Populasi adalah sekelompok individu yang sama yang menempati suatu daerah tertentu. Selanjutnya itu ada komunitas. Komunitas adalah sekelompok populasi makhluk hidup yang hidup bersama-sama di suatu daerah tertentu. Nah, itulah tadi penjelasan dari lingkungan biotik. Selanjutnya yang kedua itu kita masuk ke lingkungan abiotik atau yang disebut juga sebagai lingkungan anorganik. Lingkungan abiotik adalah benda-benda mati yang berada di bumi tetapi memiliki pengaruh terhadap makhluk hidup yang berada di dalamnya. Lingkungan abiotik terdiri dari udara, tanah, air, dan juga sinar matahari. Nah, itulah tadi penjelasan dari lingkungan abiotik. Kita masuk yang ketiga, yaitu ada kualitas hidup. Di sini saya mau membaginya dalam 3 bagian, yaitu lingkungan biofisik, lingkungan sosial ekonomi, dan yang terakhir itu lingkungan budaya. Kita masuk yang pertama, yaitu ada lingkungan biofisik. Lingkungan biofisik adalah lingkungan abiotik dan biotik yang berhubungan secara simbolis. Nah, lingkungan biofisik terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan biofisik abiotik dan lingkungan biofisik biotik. Nah, yang pertama itu ada lingkungan biofisik abiotik, yaitu seperti tanah, bebatuan, mineral, udara, air, energi matahari, dan proses yang berada di permukaan bumi. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ada lingkungan biofisik biotik, yaitu semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Oke, kita masuk yang kedua. Di sini ada lingkungan sosial ekonomi. Lingkungan sosial ekonomi adalah manusia secara individual maupun berkelompok, mereka adalah makhluk sosial. Nah, kualitas sosial ekonomi dapat tercipta bila mereka memiliki sumber pendapatan yang memadai. Itulah penjelasan dari lingkungan sosial ekonomi. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu ada lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah segala kondisi budaya berupa materi dan non-materi yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kualitasnya. Lingkungan budaya meliputi seperti materi dan non-materi. Yang pertama itu ada materi. Materi itu seperti bangunan, peralatan senjata, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ada non-materi. Non-materi itu seperti nilai norma, peraturan hukum, sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu adalah penjelasan tentang kualitas hidup. Baiklah, sekianlah video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.